Film horor biasanya cuma tentang hantu yang mau teror. Tapi gimana kalau hantu itu punya alasan yang sangat menyentuh? Mama bukan cuma mau nakutin, tapi dia mau ngasih tahu bahwa ada cinta yang kuat banget di balik semua teror itu. Selamat menonton. Halo teman-teman, @rf267 official. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Mama yang dirilis pada tahun 2013. Tapi ini adalah full spoiler. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton sebaiknya tonton dulu. Mama versi aslinya adalah sebuah film pendek berdurasi hanya 3 menit yang dibuat oleh Andres Muschietti. Meski sangat pendek, tapi Mama sudah mampu memberikan tingkat kengerian yang luar biasa pada penontonnya. 5 tahun berselang, akhirnya versi panjang dari Mama yang masih disutradarai oleh Andres Muschietti dibuat. Dengan adanya nama Guillermo del Toro sebagai produser, sudah tentu film ini menarik untuk dinantikan. Sekadar mengingatkan, Don't Be Afraid of the Dark juga diproduseri oleh del Toro. Dengan adanya del Toro, saya bisa memperkirakan bahwa film ini tidak akan berakhir menjadi film horor biasa, melainkan memiliki unsur dongeng seperti yang sudah menjadi ciri khas del Toro selama ini. Memanjangkan film yang aslinya 3 menit menjadi 100 menit tentu bukan hal mudah. Karena itu keputusan untuk memilih Andres Muschietti sebagai sutradara adalah langkah yang bijak. Muschietti yang membuat film pendeknya pasti tahu betul mengenai Mama. Selain itu, adanya nama Jessica Chastain, yang notabene adalah salah satu aktris paling berbakat saat ini, tentu membuat proyek ini semakin menjanjikan kualitas yang memuaskan. Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah mobil dengan pintu yang terbuka. Dari dalam mobil tersebut, terdengar bahwa terjadi penembakan pada 2 orang oleh rekan kantor mereka sendiri, yaitu Jeffrey DeSange. Dikabarkan bahwa setelah penembakan itu, Jeffrey telah menghilang. Adegan kemudian berpindah ke rumahnya, di mana terdengar suara tembakan. Dalam keadaan putus asa, Jeffrey rupanya telah menembak mantan istrinya sendiri. Ia kemudian pergi, menculik kedua putrinya, Victoria dan Lily, entah kemana tujuannya. Mereka pergi meninggalkan rumah dengan membawa sebuah mobil, tapi karena kecepatan mobil yang tinggi dan ditambah lagi dengan jalanan yang bersalju, mereka mengalami kecelakaan. Ajaibnya, mereka tidak terluka parah. Jeffrey kemudian membawa kedua putrinya ke sebuah rumah terlantar di tengah hutan. Saat tiba di sana, Victoria, sang putri sulung, sudah merasakan firasat buruk. Ia melihat bayangan aneh dari dalam rumah, tapi ayahnya tidak peduli. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, Victoria tetap ikut masuk ke dalam rumah itu bersama sang adik. Tidak beberapa lama kemudian, sang ayah berniat menghabisi nyawanya sendiri. Tapi dia memutuskan menghabisi nyawa Victoria dulu. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, sebuah entitas misterius tiba-tiba menyerangnya dan membawanya pergi. Malam itu, Victoria dan Lily yang ketakutan duduk di depan perapian. Tak lama kemudian, sebuah buah ceri hutan menggelinding ke arah mereka, seolah-olah diberikan oleh seseorang. Victoria pun mengambilnya. Ternyata entitas itu yang memberi buah ceri. Tiba-tiba, dari kegelapan, entitas yang berambut panjang itu menampakkan diri. Adegan kemudian menunjukkan 5 tahun kemudian. Ternyata selama ini, adik Jeffrey, yaitu Lucas DeSange, terus mencari keberadaan Jeffrey dan kedua putrinya. Selama ini, Lucas menyewa 2 orang pemburu bernama Bernsey dan Ronnie untuk melacak keberadaan mereka. Sampai suatu hari, ketika di dalam hutan, Bernsey dan Ronnie menemukan keberadaan Victoria dan Lily. Akhirnya, Lucas dan kekasihnya, Annabelle, berhasil mengadopsi Victoria dan Lily. Awalnya, Annabelle merasa ragu dan canggung karena ia bukan ibu kandung mereka. Namun, mereka mendapatkan rumah yang lebih layak dari seorang psikolog, Dr. Gerald Dreyfus. Rumah ini ternyata adalah bagian dari rencana Dr. Dreyfus untuk meneliti perilaku kedua anak itu. Sebelumnya, Lucas dan Annabelle tidak memenuhi syarat untuk adopsi Victoria dan Lily, karena pekerjaan Lucas yang hanya seorang pelukis, sedangkan Annabelle hanya seorang anggota grup band. Apalagi mereka hanya tinggal di apartemen yang sempit. Faktor itulah yang membuat Jane, saudari dari mantan istri Jeffrey, ingin mengadopsi Victoria dan Lily.
Sementara di kantornya dokter, Gerald tetap penasaran dengan kebenaran cerita dari Victoria soal entitas yang dipanggil Mama, asisten dokter. Gerald menemukan bahwa kemungkinan sosok Mama yang diceritakan oleh Victoria adalah Edith Brennan. Yang membingungkan adalah Edith merupakan pasien rumah sakit jiwa, dan rumah sakit jiwa tersebut sudah ditutup pada tahun 1878. Ternyata Mama masih mengikuti Victoria dan Lily sampai rumah baru mereka. Hal ini bisa dilihat ketika Lily sedang bermain dengan Mama. Bahkan Lucas dan Annabelle diteror mulai dari lampu yang kedap-kedip, penampakan Mama dan pintu yang menutup sendiri. Bahkan serangan fisik pada Lucas sehingga menyebabkan Lucas koma. Sementara Lucas koma di rumah sakit, Victoria dan Lily dirawat oleh Annabelle. Annabelle tetap diteror sosok Mama, seperti dengan nyanyian pengantar tidur atau semacam lagu Nina Bobo. Kemunculan Mama di belakangnya, bahkan Annabelle pernah bermimpi tentang Mama di mana dalam mimpinya, Annabelle melihat bagaimana dulu sosok Mama merampas bayinya yang sedang dirawat, lalu melarikan diri ke jurang dan kehilangan nyawa di sana. Sementara di rumah sakit, Lucas yang baru sadar dari koma melihat sosok Jeffrey yang meminta tolong untuk menyelamatkan Victoria dan Lily. Tapi Lucas kemudian mengalami kejang-kejang. Suatu hari, saat dokter Gerald menghipnotis Victoria untuk mengetahui siapa sosok Mama, tiba-tiba dinding di rumah itu menjadi hitam. Tanda bahwa Mama hadir di rumah itu. Melihat hal itu dokter, Gerald pun ketakutan dan mulai buru-buru meninggalkan rumah tersebut. Tapi, meskipun begitu dokter, Gerald masih penasaran dengan sosok Mama itu. Maka ia pun mendatangi rumah sakit tempat dulu Mama dirawat, dan di sana dokter Gerald diserang oleh sosok Mama sampai kehilangan nyawanya. Annabelle yang juga penasaran dengan sosok Mama kemudian pergi menuju kantor dokter Gerald. Namun, di sana ternyata dokter Gerald tidak ada. Seperti yang kita tahu dokter, Gerald telah diserang sosok Mama sebelumnya. Ketika asisten dokter Gerald ada keperluan lain, dengan cepat, Annabelle masuk ke kantor dokter Gerald dan mengambil dokumen tentang pemeriksaan Victoria dan hasil penelitian dokter Gerald mengenai Mama. Annabelle pun mengambil sebuah kotak yang ternyata isi di dalamnya adalah jasad bayi milik Mama. Sesampainya di rumah, Annabelle mulai memeriksa dokumen. Dari dokumen itu, terungkap bahwa bayi yang dibawa Mama tersangkut di tebing dan tidak ikut jatuh ke dalam danau. Seiring berjalannya waktu, Annabelle semakin menunjukkan perhatiannya pada Victoria dan Lily. Hal itu membuat Mama menjadi cemburu dan marah, lalu mulai mengejar Victoria dan Lily. Begitu Annabelle mau menolong mereka, Annabelle juga ikut dikejar oleh sosok Mama, sehingga membuat Annabelle jatuh dan pingsan. Saat itu, Jane memasuki rumah itu, maka kemarahan Mama dialihkan pada Jane, dan membuat Jane seperti mayat hidup karena dirasuki. Saat Annabelle sadar, ternyata Victoria dan Lily telah menghilang. Dengan segera, Annabelle pergi menuju rumah di tengah hutan itu, tapi sebelumnya Annabelle sempat membawa jasad bayi Mama. Dalam perjalanannya, Annabelle bertemu Lucas yang sudah lebih dulu berada di sana. Bersama-sama, mereka berdua pun menuju rumah dalam hutan itu. Tapi, ketika berada di dalam, mereka melihat Jane yang sudah kehilangan nyawanya. Annabelle pun mengajak Lucas menuju tebing, tempat Mama pernah kehilangan nyawa di sana. Di atas tebing itu, Lucas dan Annabelle melihat Victoria dan Lily ada di sana. Tiba-tiba, sosok Mama muncul dan mengajak Victoria dan Lily untuk kehilangan nyawa juga. Melihat itu, Lucas dan Annabelle mencegahnya. Lalu Annabelle memberikan jasad bayi kepada Mama. Mama pun menerima jasad bayinya, tapi ketika sedang berjalan menuju tebing, Mama membuka penutup jasad bayinya. Di situ, Mama melihat bahwa anaknya telah menjadi jasad, dan di situ Mama mulai menjadi sedih dan mulai menangis. Tapi tiba-tiba, Lily berteriak memanggil Mama, dan hal itu membuat Mama tersadar dari kesedihannya. Mama kembali berniat membawa Victoria dan Lily bersamanya. Tapi Lucas dan Annabelle mencegahnya, lalu Mama mendekati mereka dan membuat Lucas pingsan. Ketika Mama berniat mengambil nyawa Annabelle, Lily berteriak mencegahnya, dan dengan begitu nyawa Annabelle pun selamat. Lalu Mama berusaha membawa Victoria dan Lily, tapi Annabelle berusaha mati-matian mencegahnya. Akhirnya, Lily berhasil dibawa pergi oleh Mama,
sedangkan Victoria memilih untuk tetap bersama Annabelle. Di akhir film, kita diperlihatkan Lucas yang telah sadar berpelukan dengan Annabelle dan Victoria. Demikian review film kali ini. Film Mama mengingatkan kita bahwa ikatan cinta, terutama antara seorang ibu dan anak, bisa sangat kuat, bahkan melampaui kematian. Bila ada film yang kalian ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di review film berikutnya.